Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada sesi pertemuan keempat pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar. Semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ya, tetap menjalankan 5M-nya, menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk sesi keempat ini, Bu Mila akan melanjutkan dari agenda pekan lalu, yaitu kaitannya dengan penilaian maupun seluk-beluk di dalamnya terkait dengan remedial, pengayaan, dan sebagainya. Oke. Untuk penilaian tersebut, untuk pertemuan yang lalu sudah Bu Nila sampaikan kaitannya dengan penilaian dari sisi atau segi kognitif. Untuk saat ini Bu Nila akan sampaikan kaitannya penilaian baik melalui sikap atau perilaku, seperti itu ya. Untuk prosesinya atau cara-caranya bisa melewati atau melalui beberapa cara, begitu ya. Yang pertama via observasi atau pengamatan, begitu ya. Kaitannya dengan objek sikap, ya artinya nanti yang diamati bisa kerjasama, bentuknya bisa inisiasi dari siswanya bagaimana, atau mungkin fokus belajarnya seperti apa, atau mungkin akan misalkan saudara mengobservasi kaitannya dengan higher order thinking and skill, atau mungkin dari problem solving, critical thinking dan sebagainya, itu bisa melalui observasi juga, gitu ya. Terus kemudian juga bisa melalui wawancara atau pertanyaan secara langsung seperti itu. Nanti kaitannya dengan jawaban atau tanggapan terhadap beberapa hal yang diajukan, seperti itu. Untuk yang ketiga, melalui laporan pribadi atau semacam portofolio, kaitannya misalkan dengan pandangan atau wacana, begitu ya, secara deskriptif. Misalkan salah satu nih, Mila mengangkat topik tentang bagaimana sih pendidikan saat pandemi COVID-19, seperti itu. Untuk penilaian diri didefinisikan sebagai menilai diri sendiri berkaitan dengan status, proses, tingkat, pencapaian kompetensi yang dipelajari. Ini untuk contoh penilaiannya, Bu Nila sudah soundingkan pada laman Simulusura, nanti saudara bisa download, pun juga nanti bisa fleksibel ya, artinya kontennya bisa menyesuaikan baik dari sekolah setempat maupun dengan aturan dari kabupaten atau dinas kabupaten setempat, gitu. Jadi tidak terus kemudian serta-merta harus plek sama seperti ini, juga tidak ya, artinya lebih fleksibel dengan tim MGMP maupun dari dinas setempat, gitu. Untuk alur pelaksanaan penilaian, yang pertama yaitu menetapkan indikator, kaitannya dengan koordinasi ini ya, dari biasanya di koordinasi ini oleh MGMP setempat, MGMP dari kabupaten setempat kalau untuk SMA, ataupun di tiap daerah ya kalau SMP, seperti itu ya, baik menetapkan indikator, pemetaan SKKD, indikator dan kriteria ketuntasan belajarnya atau KKM-nya, menetapkan teknik penilaiannya bagaimana, itu biasanya ada kesepakatan dari masing-masing tim MGMP pada wilayah setempat, gitu ya. Dan skoranya pun juga demikian ya, semua hal seluk-beluk kaitannya dengan instrumen penilaian semuanya ada musyawarah di tingkat MGMP, biasanya seperti itu ya, musyawarah guru mata pelajaran, dalam hal ini adalah mapel matematika. Ini untuk contoh format pemetaan baik SK, KD maupun indikator dan kriteria ketuntasan belajarnya.
ya. Nanti ini pun juga bisa luas, bisa fleksibel, menyesuaikan dengan karakteristik daerahnya, karakteristik siswanya, karakteristik sekolahnya juga ya. Jadi disesuaikan gitu. Ini juga ada contoh rekap penilaiannya, juga kondisional juga kontennya. Terus juga untuk manfaat hasil penilaian ya, baik remedial, pengayaan maupun agenda perbaikan program kegiatan. Kapan sih kita melaksanakan prosesi atau kegiatan remedial atau REMID begitu istilahnya yang sering saudara biasanya dengar dan kenal begitu. Remedi tersebut dilakukan jikalau manakala nilai dari indikator tersebut kurang atau belum memenuhi nilai kriteria ketuntasan belajarnya. Artinya dia di bawah rata-rata KKM. Itulah kapan KKM itu ditentukan. Biasanya penentuan untuk KKM itu ditentukan melalui MGMP juga, gitu ya, kesepakatan antara Bapak Ibu guru yang ada di wilayah tersebut, gitu. Minimal adalah koordinasi antara Bapak Ibu guru yang ada di satu sekolah tersebut, itu minimal ya. Jadi nanti untuk KKM apa saja kemudian indikator-indikator yang harus ditentukan di dalam KKM nanti akan dibahas tuntas pada mata kuliah PPM, perencanaan pembelajaran matematika, seperti itu. Jadi ada posnya tersendiri. Nah, untuk pengayaan yang kedua kaitannya dengan pengayaan. Pengayaan itu kapan dilakukan, kapan pelaksanaannya itu apabila bila mana secara keseluruhan siswa di kelas tersebut itu bisa menyelesaikan pembelajaran, jadi yang ada di kelas tersebut itu tuntasnya lebih cepat daripada target kurikulum yang ada di dalam satu semester tersebut. Jadi di dalam satu kelas tersebut seluruh materinya sudah dilalui, sudah dijalani dengan baik tanpa adanya remedial dan sebagainya, lancar jaya. Kemudian masih ada sisa waktu tuh ya, misalkan di pertemuan 2-3 pertemuan sebelum PAS atau penilaian akhir sekolah begitu. Nah, di sisa-sisa waktu tersebutlah bisa dilakukan pengayaan. Pengayaan itu apa? Pengayaan adalah artinya sesi di mana memberikan drill soal-soal, itu juga bisa gitu ya, waktunya bisa kondisional, bisa di jam pelajaran yang masih sisa tersebut karena sudah tuntas sebelum deadline waktu yang sudah ditentukan di dalam RPP itu. Jadi masih ada sisa waktu, sisa kekosongan. Nah, untuk biasanya pengayaan, latihan soal-soal, drill soal dan sebagainya, atau mengulas mungkin materi-materi yang sekiranya masih agak kurang matang seperti itu ya. Nah, untuk perbaikan program dan kegiatan ini dilakukan, kapan dilakukan itu jikalau manakala terjadi program atau kegiatan atau RPP-nya itu tidak efektif untuk dilaksanakan. Nah, ini bisa saja terjadi ya, yang ketiga ini bisa saja terjadi. Kapan sih terjadinya? Nah, itu tentatif ya, manakala misalkan satu contoh saja pada saat kita pandemi di awal tahun 2020 lalu ya, di bulan Maret tahun lalu itu kan kita sudah berjalan ya, namun yang terjadi adalah sekolah kemudian dialihkan kepada pembelajaran virtual, pembelajaran daring. Nah, manakala hal itu terjadi, artinya kan dari RPP yang sudah kita kerjakan, dari silabus yang sudah terbreakdown dari kurikulum, kemudian akhirnya kita banting setir tuh ya, kita terjadi pandemi gitu, yang ini berlakunya tidak hanya nasional namun juga dunia begitu ya, artinya kita merubah lagi karena tidak efektif dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya. Nah, kita akan merubah
kita agendakan perbaikan program dan kegiatan-kegiatannya seperti itu. Nah, ini bersifat kondisional, sangat kondisional, dan jarang sih sebetulnya pelaksanaan untuk perbaikan program dan kegiatan gitu. Ketuntasan belajar. Untuk ketuntasan belajar ini biasanya dinilai per indikator gitu ya, pun kriterianya juga antara persentase, rentang intervalnya antara 0 sampai dengan 100% gitu. Jadi ya kalau untuk idealismenya ya artinya memenuhi 75% untuk persentasenya, namun juga ini bisa kondisional dengan situasi dan kondisi sekolah setempat atau mungkin ke hasil koordinasi musyawarah tim MGMP dari daerah setempat gitu ya. Jadi pun juga nilai-nilai atau angka-angka interval ini juga kondisional juga gitu ya. Untuk kriterianya ya pastinya 0 sampai 100%. Sekolah menetapkan sendiri dengan pertimbangan ini tadi ya, kemampuan akademis siswa, karakteristik siswa gitu, kompleksitas dari indikator-indikatornya, apakah indikator-indikatornya tersebut sulitkah ya. Kalau sulit biasanya kita bisa tekan gitu KKM-nya. Nah, tahukah mudah begitu materinya, babnya, dan daya dukung. Nah, artinya daya dukung itu juga penting ya, karena tidak serta-merta kemudian ini materinya mudah berarti KKM-nya kita harus naikkan menjadi 95. Tidak pula seperti itu ya. Artinya kita juga harus melihat kondisi karakteristik siswanya secara keseluruhan ya, dari masing-masing kelas, tidak hanya per kelas saja, karena ini kelas unggulan dan sebagainya, pun juga dari daya dukungnya. Bagaimana sih guru yang ada di kelas tersebut mengajar, apakah juga mendukung gitu, apakah juga nyaman para siswanya sehingga nanti akan memberikan kontribusi yang maksimal, memberikan hasil evaluasi nilai belajar yang sangat maksimal bagi siswa-siswinya begitu ya. Dan sarpras itu juga utama ya, artinya misalkan LCD, kemudian alat peraga dan sebagainya itu juga sangat mendukung keberlangsungan nanti, terus kemudian outputnya nilainya menjadi tuntas dan sebagainya gitu. Nih ketuntasan nih tuntas itu banyak ya, tidak hanya dari KD saja melainkan juga dari indikator, KD, SK ya. KD itu kompetensi dasar, kemudian SK standar kompetensi maupun mata pelajaran dari masing-masing yang diampu oleh Bapak Ibu guru tersebut gitu ya. Ini contoh perhitungan untuk ketuntasan belajar, nanti akan di share lebih tuntas lagi, dikupas tuntas pada mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika kaitannya dengan KKM. Ini hanya terlihat bahwa ketika nilai peserta didik 60 ya, ini disebut tuntas karena melihat dari persentase dari kriteria ketuntasan yang ada di indikator tersebut. Nah, ini misalkan katakanlah ini kriteria ketuntasannya 60%, nilainya 59 ya, artinya ketuntasan belajarnya menjadi tidak atau belum atau tak tuntas gitu ya. Ini juga ada contoh penghitungan untuk KD-nya, karena dari penghitungan itu kan tidak hanya dari indikator saja, namun juga indikator, KD, kemudian SK, secara kompetensi maupun dari mata pelajaran secara keseluruhan. Ya. Ini untuk perhitungannya, jadi dibuat persentase, misalkan saudara berapa kali memberikan ulangan harian di persentase, kemudian di rata-rata. Nah, inilah muncul nanti misalkan ulangannya beberapa ini dari beberapa KD lah, nanti ini sudah menjadi rata-rata gitu ya. Nih, dalam satu kompetensi dasar ini saudara bisa fokus di sini ya, bahwa jumlah indikator yang tuntas lebih dari 50%. Nah,
Ini ya, jadi ketika indikator yang disampaikan oleh guru kemudian dibuatlah atau dilakukanlah ulangan harian atau mungkin ulangan lisan, ulangan tertulis dan sebagainya, kemudian lebih dari atau sama dengan 50% itu di kelas tersebut tuntas, maka bisa dilanjutkan ke KD berikutnya. Begitu ya, jadi tidak ada agenda remedial. Namun jika indikator tersebut ketuntasannya itu kurang dari atau sama dengan 50%, itu biasanya diagendakan untuk adanya remedial gitu ya, atau bisa jadi mengulang gitu ya, mengulang KD yang sama. Ini nanti waktunya itu juga harus dikondisikan, karena untuk tuntutan kurikulum 2013 ini juga target materinya pun sangat banyak, namun juga durasi waktu yang singkat begitu ya, jadi mungkin harus dikondisikan dengan baik, harus diatur juga dengan baik oleh Bapak Ibu gurunya gitu ya. Untuk pelaksanaan program remedial ini bisa dilakukan tatap muka oleh guru begitu, atau bisa juga mandiri, artinya siswanya tersebut belajar mandiri, terus kemudian guru nanti tinggal memberikan evaluasi atau penilaian. Bisa juga ada atau dilakukan misalkan dikumpulkan yang para siswa yang di bawah KKM atau belum tuntas tersebut, kemudian dikumpulkan menjadi berada di satu ruang atau satu tempat begitu untuk diberikan baik pertanyaan lisan maupun tulisan, itu juga bisa ya. Jadi pilihannya banyak, bisa melaksanakan tatap muka ya, bisa juga penugasan mandiri gitu, bisa juga memberikan pertanyaan atau penugasan yang lainnya. Ini bisa, remedial ini bisa dilakukan baik pada jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran yang efektif gitu ya. Untuk program pengayaan ini biasanya diberikan kepada siswa yang prestasinya baik ya, artinya di atas rata-rata gitu, dengan tujuan diberikannya pengayaan ini ya artinya untuk memperkaya pengetahuan kompetensi dari para siswa ya, artinya bisa drill soal-soal, memberikan tambahan materi untuk menguatkan lagi ya materi yang sudah pernah dulu didapatkan, memberikan tugas individu misalkan gitu ya untuk mendapatkan nilai tambah atau beberapa penilaian lain dari Bapak Ibu guru gitu ya. Untuk waktunya pengayaan juga sama ya, setiap saat juga seperti halnya remedial, jadi bisa dilaksanakan pada atau di luar jam efektif ya. Untuk perbaikan program dan kegiatan yang tadi Gunila sudah sampaikan bahwa program maupun strategi maupun bahan ajar dan sebagainya itu misalkanlah tidak efektif, maka nanti bisa untuk dievaluasi, kemudian direvisi atau bahkan diganti jika memang hal itu memang kurang atau tidak baik atau belum sesuai dengan proporsinya gitu. Yang terakhir adalah pelaporan, nanti bisa berupa rapor atau istilahnya adalah, kalau untuk sekarang adalah istilahnya e-rapor begitu ya, bisa disampaikan kepada orang tua atau para siswanya. Cukup sekian dulu dari Gunila, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.